lagi, Allah Akbar. Ada bisa. Kalau Bapak melapor, di Penanembara kami sudah berhasil memborok satu orang pampol. Siapa yang tidak mengenal Gunung Biru, sebuah puncak gunung yang terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Selama bertahun-tahun, Gunung Biru santer disebut menjadi salah satu lokasi tempat persembunyian kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur. Berbukit terjal, serta kepungan pohon-pohonan lebat membuat tempat ini cocok dijadikan markas. Sudah terbilang 2 kali pihak kepolisian melakukan operasi pencarian para kelompok bersenjata pimpinan Santoso ini. Operasi tersebut bernama Sandi Camar Maleo. Beginilah suasana baku tembak antara Brimob Poso dibantu Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dengan kelompok bersenjata penebar teror di Pegunungan Langka, Desa Kilo, Kecamatan Poso, pesisir utara Sulawesi Tengah. Tembakan lagi, Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dugaan kuat, mereka adalah kelompok bersenjata pimpinan Santoso. Akbar. Di sana teman-teman. Berdasarkan informasi di kepolisian, kelompok ini berjumlah sekitar 30 personil. Kelompok Santoso pun tidak tinggal diam. Mereka tampak membalas tembakan tim gabungan Brimob Poso dan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Dan inilah rekaman gambar eksklusif yang berhasil tim telusur dapatkan. Itu ada gua ya? Dibikin gua ya itu ya? Itu. Bekas sekali itu. Gua itu. Sempat mereda beberapa saat, baku tembak kembali terjadi. Tembakan lagi, Allah Akbar. Allah Akbar. Kepolisian akhirnya berhasil memukul mundur kelompok bersenjata penebar teror. Kelompok terduga teroris ini pun kembali masuk ke dalam hutan. Polisi kemudian melakukan penyisiran. Dan benar saja, kepolisian menemukan sebuah tempat yang cukup luas. Dugaan kuat, tempat ini digunakan sebagai tempat latihan perang kelompok Santoso. Selama ini yang kita dapatkan
apakah waktu penggerebekan di Gunung Impo, apakah waktu penggerebekan di Gayatri, tidak sebesar ini. Tetapi ketika tanggal 19 itu memang kita ketemukan dan kita bisa menyimpulkan inilah markas utama mereka. Kalau lihat dari posisi strategis serta jumlah bivak yang mereka bangun, peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam camp utama itu. Tunjukkan ini manasanya ini. Ada bom lontong bertaburan di sana. Jadi Ada bom 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah jadi. Ini bom center. Tembakanlah dia, Allahu Akbar. Ada pisau. kalau Bapak melapor, di Penanambara kami sudah berhasil memborok 1 orang pampol. Lihat ini ya, tempat tadrib. Tembakanlah dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada camp. Ada 1 camp, 1 ini yang tendanya sudah dibuka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cek satu persatu. Inilah lokasi yang disinyalir digunakan sebagai markas besar jejaring teror Santoso. Di tempat ini ditemukan berbagai sarana ketangkasan, seperti halang rintang, serta sejumlah sarana berlatih ala militer. Pondok yang 1 ini. Lokasinya seperti ini. Lebih ke dalam lagi, kepolisian menemukan sejumlah peralatan tempur, seperti granat nanas, Ada apa di sini? puluhan bom lontong, Ini ada bom lontong. Ada bom lontong bertaburan di sana. Jadi Ada bom 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah jadi. Ini bom center, tempat mereka bikin bom. Nah, peralatan semua bikin bom. roket mini, Kumpul-kumpul. ini mengindikasikan ada pelaku teror berjenis kelamin perempuan telah bergabung ke dalam kelompok bersenjata pimpinan Santoso. Di dalam camp utama itu ada 3 bivak yang memang bivak itu dikhususkan untuk tempat memasak dan tempat tinggal para wanita ini, ketiga wanita ini. Kita sudah bisa mengidentifikasi siapa ketiga orang wanita ini yang ikut kelompok Santoso ini sejak tanggal 12 Januari 2015 ketika diantar oleh kurir Santoso untuk bergabung di Gunung Tangkura. Dan kebetulan kurirnya itu sudah ditangkap oleh pihak Densus pada tanggal 12 Januari 2015 di daerah Tabalu, Poso Pesisir. Kepolisian juga menemukan sejumlah dokumen penting, di antaranya secari kertas berisikan permintaan senjata M16 beserta amunisinya. Ada juga permintaan pelontar granat, granat tangan, serta permintaan pembelian kapal seharga 100 juta rupiah.
Dokumen penting ini dibuat pada bulan Juni 2015. Kemudian ditemukan juga struktur jaringan Santoso yang ditulis tangan. Jasad Ibtu Brian Tatontos dan Badu tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu, Sulawesi Tengah. Pengamanan super ketat dilakukan pihak kepolisian di sekitar rumah sakit. Setiap pengunjung yang akan keluar masuk diperiksa ketat, pun dengan sejumlah awak media. Liputan pun dibatasi. Kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palu dijaga ketat anggota kepolisian bersenjata lengkap. Nurifa, istri Badu, tampak terlihat berdiri di depan pintu kamar jenazah. Ia datang untuk memastikan bahwa orang yang berada dalam kamar jenazah tersebut adalah suaminya. Ada tanda lahir di lehernya. Tanda lahir itu? Selain itu? Selain itu tidak ada. Tidak ada. Tanda lahir itu berupa apa? Apa itu? Lalat. Tai lalat. Sebelah mana? Sebelah kiri. Kiri. Empat hari setelah diidentifikasi, jasad Badu akhirnya bisa dikembalikan ke keluarganya. Peti jenazah pun telah disiapkan. Jasad anak buah Santoso ini pun langsung diberangkatkan ke kampung halamannya di Poso untuk dimakamkan. Iring-iringan jenazah pun tiba. Tim telusur berkesempatan ikut dalam rombongan iring-iringan mobil jenazah yang membawa jasad Badu. Medan menuju rumah Badu tidaklah mudah. Jalan berbatu dan menanjak harus kami lalui. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya iring-iringan dan tim telusur tiba di kediaman Badu. Selain keluarga tolong minta tolong. Ya. Mohon dengan sangat. Ini tempat. Usai disolatkan, jenazah Badu langsung dimakamkan di pemakaman yang tidak jauh dari rumahnya. Siapakah Badu alias Urwa? Badu masuk dalam daftar pencarian orang kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Foto Badu bersama pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Santoso telah lama terpampang di depan Polres Poso. Mereka semua masuk dalam daftar pencarian orang kasus teror di Poso. Dalam struktur kelompok Santoso, Badu adalah wakil pimpinan kelompok ini. Badu alias Urwa kerap terlibat sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi di Poso antara tahun 2011 hingga 2014. Dalam struktur MIT yang baru yang kita dapatkan di camp utamanya dari dokumen yang kita dapatkan, Urwa alias Badu ini sebagai wakil ketua, wakil amir, wakil pimpinan, di mana pimpinannya itu adalah
Santoso. Dia adalah wakil amirnya. Gunung Biru memang terlihat indah. Di balik keindahan dan keramahan hutannya, ternyata ada kelompok bersenjata yang sering melakukan aksi teror di daerah Poso dan sekitarnya. Kenapa? Karena mereka naik itu pasti bawa masyarakat. Kita dari atas, dari gunung. Bapak tinggalnya di sini. Kalau Bapak berani macam-macam, maka Tembakan lagi, ya Allah. Ada pisau. kalau Bapak melapor, di Penanambara kami sudah berhasil memborok 1 orang pampol. Santoso bukanlah nama baru dalam jejaring teror di Indonesia. Ia begitu licin dan selalu lolos dalam penyergapan polisi. Satu persatu kaki tangannya berhasil ditangkap dalam keadaan hidup dan mati. Salah satunya adalah Sabar Subagio alias Daeng Koro. Daeng Koro ditembak mati di Pegunungan Sakinajaya, Desa Pangi, Kecamatan Parigi Utara. Daeng Koro merupakan pelatih dalam setiap kegiatan Datrip Asyakari yang dilakukan di Sulawesi Tengah. Kalau Bapak melapor, di Penanambara kami sudah berhasil menggorok 1 orang pampol. Sudah tahu yang di Penanambara itu, yang ada di Sembeli? Tidak. Karena dia melapor. Kalau Bapak tidak melapor, maka kami juga tidak menunggu Bapak. Saling. Beginilah aksi kelompok Santoso saat melakukan intimidasi kepada warga di sekitar hutan. Setiap warga yang ditemui, mereka berpesan untuk tidak melapor kepada kepolisian. Dan inilah yang menjadi faktor mengapa kelompok Santoso sulit ditumpas. Warga enggan melapor karena takut menjadi sasaran kelompok Santoso. Kita dari atas, dari gunung. Bapak tinggalnya di sini. Kalau Bapak berani macam-macam, maka dari gunung turun. Ruang gerak kelompok Santoso dipersempit. Mereka akan kesulitan untuk keluar hutan. Penyisiran terus dilakukan personel Brimob. Penjagaan sangat ketat dilakukan di sekitar Desa Kilo, Poso Pesisir, yang menjadi akses masuk menuju markas kelompok bersenjata pimpinan Santoso. Tim telusur TV One mencoba menelusuri jejak kelompok Santoso. Namun langkah kami terhenti oleh sebuah mobil polisi yang menutup akses jalan menuju markas kelompok pimpinan Santoso. Seluruh akses keluar maupun masuk wilayah Poso diperketat. Pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan di jalan. Kontak senjata antara polisi dengan kelompok bersenjata yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2015 di Desa Kilo, Poso Pesisir ternyata meninggalkan duka yang mendalam bagi kepolisian Republik Indonesia. Korps Bayangkara ini harus kehilangan satu perwira terbaiknya, Ibtu Brian Teofani Tatontos. Ibtu Brian Teofani Tatontos adalah Kasubden Gegana Brimob Kompi B Poso. Ia tewas setelah baku tembak antara polisi dengan kelompok bersenjata pimpinan Santoso. Brian adalah anak dari keluarga besar Polri. Ayahnya adalah Lodi Tatontos, berpangkat kompol. Sedangkan ibunya adalah Teli Lambo Taryang, berpangkat Ibtu. Jasad Brian disemayamkan di Aula Torabelo, Polda Sulawesi Tengah. Usai disemayamkan, jenazah Ibtu Brian selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara untuk dimakamkan. Upacara pelepasan jenazah dilakukan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Idam Aziz. Jenazah almarhum Ajun Komisaris Polisi Brian Teofani Tatontos dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado, Sulawesi Utara.
setelah 1 malam disemayamkan di rumah duka asrama polisi Pakoa. Menurut pengamat teroris Al-Qaidar, sebenarnya kekuatan Santoso tidak terlalu besar. Ya, kekuatan mereka dalam catatan saya itu ada sekitar 32 orang ya kekuatannya. Dan memang ada beberapa yang kemudian datang lagi dari daerah Kalimantan ya, dan juga dari beberapa daerah lainnya. Dan saya lihat bahwa kekuatan mereka stagnan ya. Dipilihnya daerah Poso ini karena memang pada waktu itu orang-orang Jamaah Islamiyah cenderung memilih lokasi yang lain sebagai Qoidah Aminah. Nah, pilihan yang lain itu membuat beberapa kalangan merasa bahwa pilihan itu tidak tepat. Qaidar menambahkan, kelompok Santoso tidak mempunyai tujuan atau proyek besar untuk mendirikan negara Islam. Karena mereka merupakan orang yang tadinya bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah, yang kemudian karena pemimpinnya itu sudah tidak bertanggung jawab lagi, dan kemudian mereka berusaha menyingkirkan diri. Nah, ini kepercayaan teologis inilah yang membuat mereka pada akhirnya mencari tempat yang agak terpencil seperti di Poso. Menanti damai di bumi Sintuwu Maroso sepertinya masih jauh dari harapan. Kelompok Santoso selalu menjadi kerikil damai di Poso. Kepolisian harus segera menumpas kelompok Santoso. Tidak perlu menunggu kekuatan pelaku teror ini semakin kuat. Pondok ketiga